Kita ke informasi berikutnya, viral berjam-jam terjebak macet di Jakarta. Seorang pria warga negara Korea Selatan depresi di dalam taksi online. Pria tersebut berteriak di dalam taksi online karena merasa frustasi. Why? No, I'm no smoking. Seorang warga negara Korea Selatan terjebak macet di Jakarta. Pria tersebut marah di dalam taksi hingga melempar handphonenya. Sopir taksi pun berusaha untuk menenangkan. Diduga warga Korea tersebut frustasi, berteriak akibat kemacetan parah karena kendaraan yang ditumpanginya tidak bergerak selama 2 jam dan tak kunjung sampai ke tujuan. Peristiwa ini diduga terjadi Kamis kemarin saat Jakarta dilanda hujan deras dan macet parah. Why? No, I'm no smoking. Why? No, I'm no smoking. Kembali di Sindo Sore pemirsa, setelah lapor Pak Purbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga buka aduan bernama Lapor Pak Amran. Melalui kanal ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai masalah krusial di sektor pertanian dengan identitas pelapor dijaga kerahasiaannya. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meluncurkan kanal aduan masyarakat melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0823 1110 9390 bernama Lapor Pak Amran. Layanan ini dibuka sebagai saluran bagi masyarakat, khususnya petani untuk melaporkan berbagai masalah krusial di sektor pertanian. Laporan masyarakat tersebut diantaranya: 1. Kelangkaan atau penyelewengan pupuk. 2. Dugaan praktek mafia dan korupsi. 3. Masalah terkait traktor dan alat pertanian. 4. Penipuan jual beli alat pertanian. 5. Pupuk palsu. 6. Segala bentuk penyimpangan yang merugikan petani. Sebelumnya, Menq RI Purbaya Yudi Sadewa telah meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan tersebut guna menampung keluhan atau kendala masyarakat terkait bea cukai dan pajak. Pemirsa, Indonesia termasuk wilayah rawan bencana. Terkait hal tersebut, masyarakat diimbau memiliki tas siaga bencana bagi seluruh anggota keluarga guna menghadapi kejadian bencana. Dan berikut kebutuhan dasar yang harus ada di tas siaga bencana. 1. Dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, ijazah, dan dokumen lain disimpan dalam wadah tahan air. 2. Uang tunai secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Air minuman dan makanan kemasan yang cukup. 4. Pakaian ganti yang cukup untuk 3 hari dan jaket. 5. Selimut dan handuk darurat. Kemudian 6. Jas hujan. 7. Kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum untuk pertolongan pertama. 8. Masker untuk melindungi pernapasan. 9. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, dan pasta gigi. 10. Senter atau lampu kepala dan baterai cadangan untuk penerangan.
Lalu 11 alat komunikasi berupa power bank, ponsel, beserta charger. 12 peluit untuk meminta bantuan saat darurat. 13 korek api dan 14 alat tulis. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan tes DNA kepada 2 keluarga korban yang hilang pada 29 Agustus lalu untuk mengungkap identitas 2 kerangka manusia yang ditemukan di dalam gedung bekas kantor perusahaan finance di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Petugas Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat melakukan tes DNA kepada 2 keluarga korban hilang pada 29 Agustus lalu untuk mengungkap identitas 2 kerangka manusia yang ditemukan di dalam gedung bekas kantor perusahaan finance di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Identitas diperkirakan baru bisa diidentifikasi pada Rabu mendatang setelah Polres Metro Jakarta Pusat menerima hasil tes DNA dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi 2 kerangka itu yang sudah kita kirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, itu diambil DNA-nya untuk nanti dicocokkan dengan beberapa orang yang pernah dilaporkan hilang dari tanggal 29 Agustus 2025. Jadi dari keluarga orang yang dilaporkan hilang sudah diambil sampelnya, baik itu saudara R dan saudara F itu. Mungkin hari Rabu kurang lebih katanya akan keluar hasil dari forensik Polri. Sementara sejumlah saksi baik dari pekerja yang menemukan kedua kerangka maupun petugas keamanan gedung telah diperiksa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya polisi menangkap artis Onadio Leonardo bersama istri terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Penceramah muda Habib Jafar yang juga sahabat Onat menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap artis Leonardo Arya atau yang kerap disapa Onadio Leonardo terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Ona ditangkap di sebuah perumahan di kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan bersama istrinya Baby Leonardo alias Baby Priscilia pada Rabu malam. Sementara 1 orang lain ditangkap di kawasan Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi menyita barang bukti ganja dari penangkapan tersebut, sedangkan barang bukti ekstasi sudah habis digunakan. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Onat dan 2 tersangka lainnya. Ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Ya, ini masih terus dikembangkan. Ini baru saja diamankan oleh rekan-rekan dari Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Menanggapi penangkapan Onat, penceramah muda Habib Hussein Jafar Al-Hadar atau akrab disapa Habib Jafar menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Melalui unggahannya di media sosial, Habib Jafar mendoakan agar Onat bisa terlepas dari narkoba. Menyusul banyaknya laporan dari pengemudi ojol yang mogok dan mengalami gangguan mesin setelah isi BBM jenis Pertalite, Wakil Wali Kota Surabaya menyidak ke sebuah SPBU. Dalam sidak, Armuji sempat menunjukkan botol berisi 2 zat berbeda. Makanya ini saya masukkan ke laporan ke Pertamina untuk keluarnya ini. Terus laporan, itu servis nontek gue, diganti apa enggak Pertamina nih? Saya sampaikan ke Pertamina. Oh, disampaikan. Loh, ya apa ini? Memang karena ketentuannya persnya begitu Pak, kita data. Kita sampaikan ke Pertamina. Terus, Dalam sidak yang dilakukan di sebuah SPBU di Jalan Raja Wali, Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menunjukkan sebuah botol yang berisi Pertalite. Sidak dilakukan setelah banyak laporan motor pengemudi ojol yang mogok setelah pengisian BBM Pertalite.
Di dalam botol tersebut terlihat dua zat cair terpisah dengan warna berbeda, yaitu warna hijau yang merupakan Pertalite dan cairan bening yang tidak diketahui. Gas lu, etanol lah, apa gitu? Lah ya Pak. Menanggapi hal ini, tim Pertamina Patraniaga Jatim Balinus turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan tandon BBM Pertalite di SPBU Rajawali. Hasilnya, tidak ditemukan adanya air dalam tangki di SPBU Rajawali. Pertamina memastikan BBM di SPBU ini aman digunakan oleh masyarakat. Setelah kita lihat tadi sama-sama bahwa yang diterapkan pasta air pada saat sebelum dicelupkan dan setelah diangkat tidak ada perubahan warna. Nah, perubahan warna ini yang menentukan adanya kandungan air dalam produk BBM. Sebelumnya, seorang pengendara mendatangi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat sidak ke SPBU. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara tersebut menyerahkan botol yang berisi cairan ke Armuji. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan.